Anak-anakku gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. Anak-anak sekolah Udah semua. kebagian vaksin belum? Wah, ini dia ya, belum ya, Pak. Belum seniman. Besok kalau sudah seniman kebagian, Mbak. Tapi tetap taat 3M ya. Murah ya, murah seniman ya. Kalau gitu harus ada vaksin mutlak. Apa itu? Sholat, kan ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat kapan saja kecuali di luar waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Sholat mutlak itu artinya Anda sholat kapan saja, hatimu online terus. Jadi vaksin mutlak itu ya sudah 3M tapi mutlak. Jadi misalnya pakai masker apa ya, masker iman, masker takwa, tawakal. Jaga jarak dari kedzaliman, maksiat, kebusukan, kekuasaan dan seterusnya. Terus cuci tangan dari segala macam keburukan, kejahatan, kehinaan dan seterusnya kan gitu. Itu kan mutlak. Gitu. Terus ini ada hajat apa ini anak-anak? Loh, kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik ya jangan hanya 3 periode atau 5 periode ya seumur hidup. Kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik. Gitu loh. Kalau mau seperti Swiss itu negara hanya sekabupaten kita ya. Itu punya 5 presiden yang digilir setiap tahun dan itu ide yang juga tidak buruk. Setiap dari 5 presiden itu kan bersaing untuk menjadi yang terbaik di antara 5 itu. Jadi setiap tahun ganti. Kalau kita mungkin bisa lebih dari 5. Nah, Pak Jokowi kan yang orang yang paling kredibel untuk menentukan siapa temannya 5 orang atau 10 orang itu kan gitu. Ya Anda harus cerdas bahwa orang yang kualitasnya seperti Pak Jokowi mana mungkin bisa dijerumuskan. Orang yang kepribadiannya matang seperti Pak Jokowi kan tidak mungkin dijilat-jilat. Jadi itu kan respon orang yang bijak aja kan gitu. Ya itu kan Jokowi kan orang yang selalu waspada dan selalu rendah hati. Jadi dia menjawab seperti itu karena kewaspadaannya tidak hanya waspada sebagai dirinya tapi juga sebagai diri bangsa Indonesia gitu ya. Dan jangan lupa itu kan bentuk pengayoman. Artinya dia secara implisit menjamin bahwa tidak mungkin saya dijilat-jilat, tidak mungkin saya dijerumuskan. Jadi rakyat jadi tenang. Itu kan bentuk pengayoman. Lah yang tanya siapa ini? Indonesia tidak pernah nanya sama saya kok. Kalau Indonesia yang nanya saya bisa jawab. Tapi kalau yang Anda, kamu, anak-anakku yang nanya lah, emang jawaban saya akan berakibat apa? Kan juga tidak didengarkan oleh siapapun saja. Jadi tidak penting saya setuju apa tidak setuju terhadap Jokowi 5 periode, 3 periode seumur hidup itu tidak penting. Kan yang penting Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya kan bukan bagian yang signifikan di situ. Loh, dulu tahun 63 kan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, kan sudah bikin ketetapan bahwa Bung Karno, pemimpin besar revolusi itu diangkat sebagai presiden seumur hidup, itu tahun 63. TAP nomor 3 MPRS 1963. Ya itu kan teladan yang sangat baik, itu kan uswatun hasanah namanya. Jadi sekarang itu bisa gitu, bisa diteruskan. Jadi sekarang ada pertemuan atau majelis yang sama secara nasional membentukkan ulama-ulama dan orang-orang alim. Terus mengangkat presiden yang sekarang menjadi waliul amri daruri bisyaukah itu kan sudah diteladani 50 tahun yang lalu kan. Jadi menurut saya wajar-wajar saja gitu. Dan itu kan bikin kita bangga. Kalau Amerika sama Eropa kan tidak paham waliul amri itu apa. Nah Arab Saudi sendiri kan jadi malu. Arab saja tidak punya wali, kita punya wali coba. Kan gitu.
UUD 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi kan juga bukan hadis atau syariat Islam yang berasal dari Allah dan Rasulullah. UUD 45, konstitusi dan peraturan apapun kan bikinan manusia. Jadi manusia kan berhak, boleh dan kapan saja bisa mengubahnya, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut atau bikin yang baru kan boleh-boleh saja untuk bikinan manusia. Kan itu kayak beras mau dijadikan nasi apa jadikan bubur, mau jadikan beras ketan atau apa segala macam kan gitu. Itu kan terserah manusia. Kan manusia lebih berkuasa dari Tuhan di Indonesia. Itu normal-normal saja. Kalau memang manusia se-Indonesia menemukan, menilai dan menyepakati bahwa memang perjanjian seumur hidup itu tepat untuk dinisbahkan kepada Pak Jokowi, ya itu malah wajib sifatnya. Menurut saya wajib secara kemanusiaan, bukan wajib secara Allah ya. Itu kan sama dengan kita makan nasi itu enggak 2 periode, kita makan nasi seumur hidup gitu ya. Kita bertanah air Indonesia kan tidak 2 periode, itu sepanjang zaman. Pancasila kan juga tidak 2-3 periode, Pancasila itu sepanjang zaman berlaku, bahkan mungkin dunia akhirat. Termasuk Tuhan yang Maha Esa itu kan kita tuhankan, kita akui, kita teguhkan kan tidak 2-3 periode, tapi selamanya, sepanjang zaman kan gitu. Jadi itu kan cuman itu paralel kan, sejajar saja dengan ada perjanjian seumur hidup, Pancasila seumur hidup, beras seumur hidup, nasi seumur hidup kan tidak ada masalah. Istri suami juga gitu. Masuk rabi 2 periode, masuk rabi 2 dekade, yang enggak rabi ya sepanjang masa, ya sepanjang hidup, seumur hidup, bahkan dunia akhirat kan gitu. Yaitu wajar kan bikinan manusia. Misalnya sekarang gini ya, ada orang namanya Joko Widodo, terus diusulkan atau digulirkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Terus para ahli, para pakar, para ilmuwan, para ulama, para cendekiawan dan rakyat semua menilai ternyata dia tidak punya kualitas untuk menjadi pemimpin, tidak punya kelengkapan wawasan, gitu misalnya gitu ya. Atau bahkan dia punya jenis kepribadian yang bisa membahayakan kesejahteraan dan harga diri rakyatnya atau bangsanya. Nah itu kan antisipasinya menjadi terbalik. Nah orang kayak Joko Widodo itu jangan boleh jadi presiden, harus dihalangi, harus dihadang sebisa-bisa mungkin gitu loh. Dengan cara apapun, sebab itu akan membahayakan dan mencelakakan masa depan bangsa Indonesia dan anak cucunya kan gitu. Loh, kita ini kan sudah merdeka hampir 80 tahun. Artinya sudah mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa untuk menjadi cerdik pandai, untuk pinter-pinter kan gitu kan. Sudah kita, kalau saya baca data itu sekolahan yang ada di negara kita itu hampir 170.000 sekolahan. Itu yang negeri, yang swasta hampir 140 sekolah swasta. Terus universitasnya itu mungkin sekitar 5.000 minimum. Itu data tahun 2017. Nah sekarang pasti sudah berkembang lagi. Nah jadi ada berpuluh-puluh juta, mungkin bahkan beratus-ratus juta atau minimum berjuta-juta anak-anak bangsa kita yang sudah terdidik di sekolahan, sudah bisa tahu hidup, sudah bisa menilai pemimpin itu gimana dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu cemas, kan mereka tinggal diskusi. Mereka adalah perwakilan kita secara kultural dan historis, bahwa mereka itulah yang paling kita sekolahkan supaya dia bisa ikut menentukan masa depan kan gitu. Nah, belum lagi sekarang kan secara tradisional kan selalu ada simposium, diskusi, seminar atau sarasen atau apapun yang juga bisa mengelaborasi atau menjadi laboratorium kemasyarakatan untuk menentukan pemimpinnya. Dan yang paling utama kan sudah ada yang namanya cyberspace, ada yang namanya kepemimpinan cebong dan kadrun, ada buzzer, ada segala macam. Mereka itu kan pemeran utama juga di dalam mengaduk segala macam kemungkinan terus diteteskan menjadi satu nilai yang sangat demokratis kan begitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah siapa yang menentukan. Loh, kita sudah punya semua. Kita sudah punya perwakilan, kita sudah punya DPR, MPR, DPD dan seterusnya. Ya, itu yang resmi ya. Nah, yang tidak resmi kan masyarakat kan boleh punya diskusi publik gitu, ada pengajian, ada simposium, ada rapat
Karang Taruna, ada segala macam lah, ada remaja masjid, semua kan ikut mengolah mengaduk supaya nanti muncul yang paling inti dari masa depan Indonesia, pemimpinnya kayak begini, dan kan itu kalau saya percaya sekali sama mereka. Ya segampang itu memang. Loh, sudah ada sekolahan sampai berpuluh-puluh ribu, sudah ada universitas sampai ribuan kok. Dan hasilnya kan sarjana utama, terus ada doktor, profesor, kan sangat banyak. Memang segampang, memang gampang. Loh, sudah ada semua kok, tinggal dijalankan kok. Ya, tapi itu semua yang kamu cemaskan, semua yang kamu membuat kamu tidak percaya dan pesimis itu menurut saya kalah sama kesaktian Pancasila. Jadi semua itu kalah sama Pancasila. Kan Pancasila kan sakti. Sakti itu tidak hanya kuat, tidak hanya hebat, tapi dia punya dimensi-dimensi dan faktor-faktor di balik kekuatan itu yang sifatnya bumi dan langit. Jadi itu semua kalah. Misalnya ada ambisi politik, egosentrisme kelompok, ya toh. Ada persaingan-persaingan yang tidak objektif, atau ada dengki, ada iri, ada curang, ada segala macam itu ya, ada hoak, ada macam-macam itu ya. Itu menurut saya kalah sama kesaktian Pancasila. Kalau Pancasila itu sekedar kekuatan fisik yang mungkin bisa tetap tidak bisa diatasi, tapi Pancasila kan sakti. Sakti itu kan sesuatu yang tidak hanya jasadnya tapi juga rohaninya. Gitu. Jadi Pancasilanya sakti berarti ada yang menjaga selain kita di negara ini gitu loh. Jadi kalau saya enggak ada pesimisnya gitu loh. Kita punya pusaka sakti yang namanya Pancasila, dan buktinya kan kita teguhkan setiap tahun tanggal 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Berarti kan beres Indonesia itu. Jadi Anda jangan cemas apa-apa. Indonesia itu beres, semuanya sudah lengkap. Ibarat racian makanan itu semua bahan-bahan bakunya itu sudah lengkap semua, tinggal diracik, tinggal digoreng, tinggal digodok, tinggal diulek kan begitu kan, sudah beres semua. Apalagi kita dibimbing oleh kesaktian kan gitu. Kalau kekuatan kan fisik dan itu sifatnya ya hanya bumi manusia, tapi kalau kesaktian itu kan sesuatu yang mungkin lebih luas, lebih besar dan lebih abstrak. Dan kita dilindungi oleh yang abstrak itu kan. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa kok repot kan gitu. Jadi menurut saya sih Indonesia itu oke-oke saja. Apalagi pemimpinnya juga adalah Satrio Piningit. Jadi ya sudah, tidak ada masalah sama sekali.